inspirasi untuk banyak orang, terlebih kepada istri saya. Dari film ini saya berharap dapat semuanya. Makasih buat pertanyaannya. Kisah mengharukan seperti ini emang udah banyak banget juga yang bikin. Kenapa cerita ini beda sama yang lain? Kita lebih pengen bercerita tentang gimana mencintai itu terus menerus sampai selama orang itu ada di sisi kita gitu. Makanya kita kasih judulnya Until Tomorrow, sampai besok gitu. Jadi gimana selalu kita percaya bahwa selalu ada hari esok buat cinta dan buat orang yang kita cintai, itu sih gitu. Jadi ketika dimana masa-masa yang udah nggak ada harapan sama sekali, tapi cerita ini tuh ngasih harapan untuk si sepasang kekasih ini tuh untuk terus bertahan gitu. Itu sih menurutku yang beda dari cerita lain gitu. Dan menurut aku pernikahan di detik-detik terakhir kayaknya baru ada di film ini, film romance pertama yang dimana kisah cintanya tuh sampai detik-detik terakhir kisah cinta mereka gitu. Oke, thank you. Sebenarnya kalau dari penulisan skenario nya sendiri itu aku percaya bahwa film yang bagus itu di build atau di guide sama rasa gitu. Dan dari ceritanya Mas Alan gitu, aku cuma coba menuangkan rasanya sih, rasa dia, rasa cintanya kepada pasangannya, begitu juga sebaliknya. Terus di sini sama udah sih itu aja. Paling aku lebih coba mendeliver rasa. Kalau kesulitan sendiri sih ya kurang lebihnya enggak sih ya, cuma coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Sore, Mas. Saya ini gimana ya perasaannya? Agak-agak. Tapi hari ini semuanya harus bahagia ya, harus banyak senyum hari ini. Alasan saya bersedia kenapa kisah kami menjadi inspirasi untuk film ini, seperti Mas bilang tadi. Pertama, karena saya berharap menjadi manfaat untuk banyak orang, inspirasi untuk banyak orang, terlebih kepada istri saya. Dari film ini saya berharap dapat menyampaikan pesan-pesan. Maaf, saya sedikit terbawa suasana tadi. Semoga menjadi amal jariah untuk istri saya. Semoga teman-teman di luar sana, sebetulnya bukan cuma saya nih yang punya kisah serupa sebetulnya. Sebelum saya pasti ada, setelah saya pasti ada. Nah, semoga dengan kami berbagi cerita ini, teman-teman yang ternyata amit-amit ya punya musibah yang serupa nanti di esok hari, mereka punya gambaran nih, oh ternyata pernah ada yang seperti ini, dan insya Allah kita juga bisa menghadapinya. Dari saya sih seperti itu. Dan untuk keluarga, saya sudah izin kepada keluarga istri, insya Allah juga mendukung. Dan pribadi ini seperti jadi monumen untuk kami. Jadi kami masih bisa mengingat beliau walaupun sudah gak ada. Oh ini ada karyanya. Ternyata tuh hidup ini gak sekedar panjang, tapi dalam.
berarti untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, itu lebih penting sebetulnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Semuanya makasih buat pertanyaannya. Kisah mengharukan seperti ini emang udah banyak banget juga yang bikin. Kenapa cerita ini beda sama yang lain? Kita lebih pengen bercerita tentang gimana mencintai itu terus menerus sampai selama orang itu ada di sisi kita gitu. Makanya kita kasih judulnya Until Tomorrow, sampai besok gitu. Jadi gimana selalu kita percaya bahwa selalu ada hari esok buat cinta dan buat orang yang kita cintai, itu sih gitu. Jadi ketika dimana masa-masa yang udah nggak ada harapan sama sekali, tapi cerita ini tuh ngasih harapan untuk si sepasang kekasih ini tuh untuk terus bertahan gitu. Itu sih menurutku yang beda dari cerita lain gitu. Dan menurut aku pernikahan di detik-detik terakhir kayaknya baru ada di film ini, film romance pertama yang dimana kisah cintanya tuh sampai detik-detik terakhir kisah cinta mereka gitu. Pertanyaannya lebih ke tantangannya berarti ya, pendalamannya. Ngobrol nggak dengan? Oke, kalau buat pendalamannya itu memang seperti biasa ada reading dan sesi diskusi sama Bu Hajrah ya. Tapi kalau aku pribadi itu karena sebenarnya aku berdiskusi sama survivor di luar sana yang memang kenal dekat. Jadi aku diskusi tentang gimana perasaan mereka, keluh kesah mereka gitu. Karena kan di sini kan gimana pun juga gak mudah membawakan karakter Sarah. Aku harus real mungkin karena ini kan diangkat dari true events gitu ya. Dan kejadian ini dekat dengan kehidupan kita. Jadi waktu itu aku diskusi tentang apa namanya keluh kesahnya mereka gimana, perasaannya gimana, dan yang aku suka dari mereka adalah mereka itu kebanyakan memang memiliki fighting spirit yang sangat tinggi banget. Dan itu sebenarnya menjadi acuan sebagai untuk menghidupi karakter Sarah ini. Jadi makanya kan kalau tadi dilihat di trailernya itu Sarah tuh tegar banget. Kayak dia bisa dibilang bukan survivor doang tapi dia fighter juga gitu sih. Jadi buat pendalaman dan penghidupan karakter Sarah sendiri prosesnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau nyapa semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Gak terasa kita ketemu lagi di hari Senin yang berbahagia ini ya. Minggu, ya kan? Minggu sampai sore ada di sini. Terima kasih pertanyaannya by the way. Sebenarnya untuk tadi yang di situ saya lihat trailernya pasti terharu gitu ya, terharu banget karena momen ini kita udah tunggu lama banget. Dan akhirnya kita sampai di momen dimana kita bisa melihat sama-sama trailer filmnya dan bulan depan kita bisa nonton full filmnya. Saya memang sebagai yang terlibat di filmnya memainkan karakter HK gitu, sangat amat penasaran gitu, dan tadi melihat sedikit bagian dari filmnya itu baru sedikit aja gitu ya dari trailer udah happy banget gitu. So yang tadi teman lihat di situ adalah happy tears. Jadi happy banget ada di sini, kita udah sampai di momen ini. Oke, masalah pendalaman karakter ini jujur ya, saya jawab jujur bahwa selama persiapan film dan juga proses perjalanannya film, saya pribadi tidak ada interaksi sama masalah. Gitu. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mau, saya tidak mau membuat ini. Saya nanti ketika misalnya mencoba untuk menghidupkan karakter HK. Terbawa dengan input dari karakter yang lain, karena gimana pun ini inspired by true events, dan tentunya HK punya karakter yang sedikit berbeda juga pastinya gitu. Nah, gimana kita buat perjuangannya yang sereal mungkin seperti yang Mas Alan lewati, tapi dengan caranya HK gitu.
mungkin saya juga mau nambahin tadi itu sebenarnya saya gemes banget gitu. Kita udah tahu ya ujungnya akan kemana sebenarnya, ujung filmnya bagaimana. Kita tahu bagaimana film ini berujung, tapi kita nggak tahu gimana film ini berjuang gitu. Jadi artinya mungkin hasil akhirnya kita udah tahu bahwa Sarah akan pergi, tapi kan justru yang pengen dihadirkan ini adalah perjuangan kedua insan ini yang sama-sama yakin bahwa dengan kondisi seperti apapun mereka tuh selalu punya hari esok gitu. Jadi kurang lebih cara saya mendalami peran ini juga dengan menanamkan harapan gitu, harapan bahwa meskipun pasangan saya dalam kondisi terendahnya, dalam kondisi terparahnya, saya selalu yakin bahwa akan ada hari esok gitu, akan selalu dikasih kesempatan. Jadi ini tentang bagaimana kita mencintai seseorang, kita memberikan hati kita kepada seseorang di hari ini 100%, besokannya 100%. Jadi tentang itu, karena kita nggak tahu kita akan bertemu lagi dengan hari esok atau enggak gitu. Jadi tentang itu sih, kurang lebih tentang berjuang, tentang harapan gitu. Jadi dan saya rasa secara manusia kita juga dari sosial kita udah berinteraksi, kita melihat banyak sekali kejadian dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya momen perjuangan. Tentu untuk membuat karakter HK ini serial mungkin ya saya pakai struggling saya dulu gitu, perjuangan saya yang mungkin kalau di compare dengan apa yang dihadapi HK itu nggak ada apa-apanya, tapi at least ada sesuatu yang real saya coba tanamkan. Karena dimanapun acting itu adalah emosi yang jujur meskipun situasinya palsu. So ya itulah, that's what happened. Itu sih. Oke, terima kasih sebelumnya. Itu sebenarnya pertanyaan bagus. Kenapa kan namanya di sini HK bukan Alan? Jadi mungkin saya mau jelasin sedikit. Ini bukan film autobiografi, jadi bukan kisahnya Alan dan istri semasa pacaran hidupnya seperti apa. Jadi ini kan based on true story, ceritanya kita ambil, ceritanya beneran ada, beneran real, kehidupannya beneran real. Tapi memang nama karakternya kita ganti. Nah, kenapa kita ganti? Itu kita udah diskusi banyak sama masalah. Jadi kita mau menjaga privasi keluarganya lebih kayak nanti misalnya dibanding-bandingkan. Oh kok Sarah di situ seperti ini. Oh ternyata istrinya Mas Alan seperti ini gitu. Yang kedua juga kalau kita lihat mungkin istri Mas Alan berhijab, sementara kan Sarah tidak berhijab di sini kan. Jadi memang kita nggak mau namanya kita samakan supaya tidak ada perbandingan gitu loh antara karakter di film dengan karakter aslinya. Itu yang pertama. Nah jadi karakternya memang namanya kita ganti, tapi tokoh-tokoh di situnya itu benar-benar ada. Makanya saya tanya Mas Alan, ini cerita ini berapa persen yang mirip kayak kehidupannya? Wah ini mungkin bisa 90% ya waktu itu kita ngobrol ya. Oke, jadi makanya kita berani tulis based on true story karena memang kisah hidupnya seperti ini gitu. Tapi jawabannya kenapa karakternya kita ganti itu. Terus yang kedua kayak masalah promosi. Memang kita tahu semua sekarang lagi film horor lagi hebat-hebatnya, heboh-hebohnya lagi itu. Tapi saya percaya ya kalau film punya message yang bagus, emosi yang bagus, pesan yang bagus, dan kita bikinnya sama-sama dari hati itu mudah-mudahan bisa nyampe ke penonton dan word of mouth-nya bagus gitu kan. Makanya saya juga kesempatan ini saya mau terima kasih juga buat Hadra yang pertama ini sutradara yang udah beberapa kali kita kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama yang ini juga menghasilkan karya yang baik buat Evelyn, buat Mas Alan, buat Deva sama Clara, Dimas, Bisya, Jody, Cimit Mat Kucil, ada Indra Jigal, ada Ridwan Remin. Saya mau terima kasih semua buat cast and crew-nya, boleh tepuk tangan buat mereka semua. Karena ini film sebenarnya kan syutingnya udah dari masa pandemi ya, masa pandemi mau tayang pada saat itu ya bioskop Omikron 70% naik turun, film maju mundur, kita sempat retake akhirnya. Ada beberapa scene yang kita retake setelah beberapa bulan kita nonton lagi di editing sama-sama bareng Hadra. Akhirnya, waduh Hadra gimana ya kalau kita ada retake di beberapa bagian gitu kan gitu. Problemnya satu waktu itu, talentnya masih pada bisa dan nih. Ternyata bisa semua. Makanya itu juga luar biasa. Terima kasih buat waktunya, buat pengorbanannya. Akhirnya kita benar-benar puas sama hasilnya. Sebenarnya saya juga gak sabar pengen cepet-cepet pengen buru-buru kasih lihat gitu. Nah kalau promosi yang saya berharap karena ini ceritanya true story, artinya bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang
nggak ada jadi ada gitu. Dan kita juga ngomong ke masalah sebenarnya message-nya adalah cintailah seseorang seperti hari ini adalah hari terakhir gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin buat saya, buat kita semua yang kurang menghargai pasangan kita, cintailah selagi masih ada waktu gitu. Karena kita nggak tahu hari esok akan seperti apa gitu. Gitu sih. Terima kasih.